Nggak tahu nih gimana ketua pas 345 atau diliburin atau gimana nih? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma ma ba'd. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan asma mabniyah, isim-isim yang mabni. Dan kemarin kita sudah belajar beberapa dhamir muttasil dan munfasil. Dan sekarang kita masuk ke istitar ad-dhamir. Istitaru ad-dhamir. Istitar adalah tertutup, terhalang, sitar ya. Ad-dhamir kata ganti. Jadi tidak terlihatnya atau tertutupnya kata ganti atau tersembunyinya kata ganti. Idza waqa'a ad-dhamiru fa'ilan, jika dhamir itu posisinya dia sebagai fa'il, au naiban atau naib fa'il anil fa'il, faqad yakunu dhamiran barizan. Terkadang dhamir tersebut bariz, nampak ya, jelas, terlihat oleh kita. Kama lahadna fil amthilah as-sabiqah, seperti yang kita perhatikan pada contoh-contoh sebelumnya. Waqad yakunu dhamiran mustatiran. Terkadang pula ketika dhamir tersebut dia fa'il atau naib fa'il, terkadang pula selain bariz, selain nampak dan terlihat, dia tersembunyi dan bersembunyi, bagaikan mantan yang bersembunyi. Apa sih ini? Baik, ya kita lanjutkan. Bagi-bagi biar nggak ngantuk ya teman-teman. Meskipun masih ada aja yang ngantuk kalau nyimak pelajaran. Baik, wastitaruhu ala darajatain, dan terhalangnya atau tersembunyinya dhamir tersebut ada dua keadaan ya. Istitaru jaiz, wastitaru wajib. Ada memang tersembunyinya itu jaiz ya, hanya diperbolehkan, boleh sesekali muncul. Nah, yang kedua malah diwajibkan, harus ngumpet di si dhamir nih. Ngumpet kayak orang ditagih utang, ngumpet ya. Baik. Litafriq bainal mustatir jawazan wal mustatir wujuban. Untuk membedakan, bagaimana kita membedakan antara mustatir jawazan, yaitu tersembunyinya dhamir itu boleh hanya sesekali dan boleh pula muncul, dan mustatir wujuban yang dimana dhamir itu posisinya harus ngumpet, harus nggak boleh terlihat, jangan sampai terdeteksi sama siapapun. Nah, kita di sini mu'alif menyampaikan nad'u baina yadayka hadhil qa'idah wadhihah. Mu'alif menyampaikan, memberikan kaidah atau cara atau rumus yang jelas. Jelas nih ya. Mudah-mudahan kalian jelas dan Ustaz bisa menyampaikan dan menjelaskan dengan yang jelas. Idza kana dhamiru yadullu 'alal ghaib. Nah, kalau kata gantinya menunjukkan alal ghaib, sesuatu yang dibicarakan, fahuwa yastatiru jawazan. Nah, kalau ghaib nih, poinnya ghaib ya, sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang kita perbincangkan, makanya dinamakan ghibah ya, karena orang yang nggak ada. Ini ghaib, sesuatu yang kita perbincangkan. Fahuwa yastatiru jawazan. Nah, boleh tuh sesekali muncul, sesekali tidak terlihat. Wa idza kana yadullu ala hadir. Nah, kalau dhamir tersebut menunjukkan ala hadir, untuk sekarang, fahuwa yastatiru wujuban, maka dhamir tersebut harus tersembunyi. Wajib baginya harus tidak terlihat. Nah, Ustaz ulang ya. Yang pertama, dhamir ketika dia menempati sebuah kedudukan dhamir fa'il ataupun naib fa'il, maka dia memiliki dua kedudukan. Ada dua keadaan. Yang pertama, dhamir bariz
nampak. Yang kedua, dhamir mustatir yang tidak nampak. Nah, berarti kan ini ada satu keadaan yang memang dhamir ketika dia fa'il atau naib fa'il, maka dia dibolehkan terlihat dan tidak dibolehkan tidak terlihat. Dan dhamir mustatir sendiri pun dibagi menjadi dua, istitar jaiz sama istitar wajib. Jaiz dan wajib. Yang boleh sesekali muncul, sesekali menghilang. Dan yang kedua harus selamanya menghilang. Nah, di sini mu'alif menyampaikan kaidahnya, jika dhamir mustatir itu menunjukkan ghaib, sesuatu yang diperbincangkan, sesuatu yang dibicarakan, atau sesuatu yang tidak ada, maka yastatiru jawazan, boleh sesekali muncul, boleh sesekali dihilangkan. Tetapi idza kana yadullu ala hadir, menunjukkan yang sekarang, menunjukkan seseorang yang ada, fahuwa yastatiru wujuban, maka dia wajib ditutupi, dihilangkan. Baik, wa dhamirul ghaib alladhi yastatiru jawazan. Nah, dhamir ghaib yang dimana dia boleh disembunyikan, dihilangkan, diumpetin, ya. Wa huwa ad-dhamirul mufrad al-ghaib, yaitu adalah dhamir mufrad yang ghaib, hu, ya, hu atau huwa. Wa dhamirul mufradah al-ghaibah, lawannya ya, perempuan, huwa dan hiya. Berarti Zaidun qama. Nah, Zaidun qama. Zaidun mubtada marfu bi dhammah zahirah. Qama fi'lun madhi mabniun al fathi. Nah, dhamirnya itu dia posisinya fa'il. Kayak wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Jawazan, kenapa? Karena ghaib. Seperti kaidah tadi, idza kana ad-dhamiru yadullu 'ala al-ghaib fayajuzu an yastatira wa an yabruza. Wa an yabruza. Boleh ngumpet, boleh nongol. Jawazan. Takdiruhu huwa. Nah, takdirnya huwa. Tapi kalian jangan ngumpet ya, nanti kalau pas ujian. Baik, wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Dan qama huwa ini fi mahalli raf'in khabar. Khabarnya si Zaid. Lagi Hindun qamat. Hindun sama, mubtada marfu bi dhamma zahirah. Ingat ya, ketika mengi'rab itu pertama kita jelaskan dulu kedudukan sang isim tersebut. Hindun, kita kedudukan apa? Mubtada. Nah, kemudian baru kita jelaskan alamat i'rabnya, marfu. Keadaan i'rabnya, oh dia marfu. Nah, kemudian setelah marfu baru dijelaskan marfunya dengan apa? Marfu bi dhammah zahirah. Baik, qamat fi'lun madhi. Madhi jelas, mabni. Nah, mabninya di atas apa nih? Qama. Di atas sukun saat bukan. Tak ini alamatu ta'nits, menunjukkan yadullu 'alal inas, menunjukkan bahwasanya dia kembali ke perempuan ya. Berarti dia mabni 'alal fath. Qama kan, mimnya fathah. Nah, ta di sini li ta'nits. Harfu mabni 'ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Huruf mabni di atas sukun yang tidak ada kedudukannya pada i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan, dan fa'ilnya dhamir mustatir yang tersembunyi jawazan, yang boleh sesekali muncul, boleh sesekali menghilang. Takdiruhu hiya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khabar. Itu tentang dhamir mustatir jawazan. Idza kana ad-dhamiru yadullu ala al-ghaib, sesuatu yang dibicarakan. Kalau sesuatu yang ada, beda lagi ceritanya ya.
Baik, kita lanjut ke cerita yang selanjutnya teman-teman. Amma dhamiru, adapun dhamir yang mustatir wujuban, yang mustatirnya ini harus wajib dihilangin nih. Harus wajib dihilangin. Fahuwa dhamirul hadir. Itu dhamir yang memang ada hadir, bukan lagi ghaib. Ai alladhi yadullu al mutakallim, yang dimana dhamir tersebut menunjukkan orang yang bicara, wa ala jama'atil mutakallimin, atau banyak orang yang berbicara, ya, jamaknya nahnu, ma'al fi'lil mudhari' wa 'ala al mukhatab ma'al mudhari' wal amr. Orangnya ada nih, baik orang yang bicara, orang yang diajak bicara, baik itu pada fi'il mudhari' ataupun pada fi'il amr. Contohnya uhibbu watoni. Nah, uhibbu ini kan fi'il mudhari' nih. Ini kan seperti kita jelaskan, ini diantara huruful mudhara'ah. Anita, ingat ya, Anita. Kalau Anita ingat Roma, Anita. Baik, Anita ya. Kalau A menunjukkan ana, nun menunjukkan nahnu, ya menunjukkan huwa atau hunna, ta menunjukkan anta atau anti dan antuna. Ya baik. Uhibbu watoni. Baik, kita i'rab teman-teman. Ingat ya, pertama kita jelaskan dulu kalimatnya ini dia apa nih? Jenisnya nih. Jenisnya dan kedudukannya dia apa? Fi'lun mudhari'. Kalau fi'il kita jelaskan dulu fi'ilnya, tapi kalau isim kita langsung jelaskan dia kedudukannya seperti yang di atas ya. Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa nih? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ini fi'il mudhari', fi'lu mudhari'. Marfu'. Udah jelaskan. Apa? Keadaan dia. Dia marfu. Nah, setelah kita jelaskan keadaan dia marfu, kita jelaskan marfunya dengan apa? Bidhammah dhahirah. Dengan dhamma yang zahir, dengan yang nampak, yang ada jelas, tidak tersembunyi ya. Nah, kemudian baru dijelaskan wal fa'ilu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir yang tersembunyi dan wajib disembunyikan. Takdiruhu, ininya apa? Dhamir yang disembunyikannya itu adalah ana. Ulah Ustaz, tahu dari mana kok ana? Karena tahu dari si ani huruful mudhara' ya. Tu uhibbu Berarti ana. Watoni maf'ulun bih. Nah, setiap maf'ul mansub ya. Mansub bi fathah muqaddarah ala ma qabla al-ya'. Mana min dhuhuriha istighalil mahal. Ini nanti ya, kalian biar nggak pusing, nggak nampak ininya apa, kenapa harusnya kan watonai susah. Karena ada huruf ya, makanya harus disesuaikan dengan harokat yang sesuai dengan huruf ya. Makanya di sini disebutkan mana min zuhuriha istighalul mahal bi harokatil munasabah, karena disibukkan dengan keadaan harokat yang sesuai dengan si ya ini bikin susah nih. Jadi harusnya mansub, tidak bisa mansubnya istighalul mahal. Wal ya mudhafun ilaih mabni ala sukun. Nah, ya-nya mudhaf ilaih ya, sukun dia mabninya di atas sukun fi mahalli jar. Nah, nuhibbu pun sama, nuhibbu fi'il mudhari marfu bi dhammah wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu. Nah, ini yang fi'il amr ya. Is'a ilal khair. Is'a fi'lu amr mabni ala hadfi harfil illah. Ini sudah kita bahas ya. Mabninya diantara alamat mabninya fi'il amr adalah ala hadfi harfil illah. Dihilangkannya huruf illah, karena ini sebenarnya adalah sa'a yas'a. Kemudian huruf ya-nya
pada terakhirnya, huruf alif terakhirnya dihilangkan karena dia di antara huruf berpenyakit. Apa saja huruf berpenyakit? Alif, waw, dan ya. Baik, wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban. Nah, mustatir wujuban wajib dihilangkan. Nah, dhamir yang dihilangkan itu adalah anta. Karena a. Kun sadiqan, kun fi'lul amr mabni ala sukun wa huwa fi'lun naqis wasmuhu dhamir mustatir wujuban. Nanti kita bahas fi'il naqis dan fi'il tamam. Biar kalian tidak pusing ya. Baik, ma akramal arabi. Nah, ma di sini isim ta'ajjub mabni ala sukun. Jadi ma itu ada beberapa makna ya teman-teman. Ada istifham, ada nafi, dan yang ketiga ada ta'ajjub yang mewakilkan rasa ta'ajjub. Ya takjub, nggak perlu terjemahkan. Terjemahnya memang sudah gitu. Isim ta'ajjub mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Akrama fi'lu madhi mabni al fathi wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu huwa wal jumlah min al fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Baik, itu saat lewat saya. Nah, tadrib, latihan. Nah, nanti latihannya dari Ustadz saja yang akan berikan pada kalian. Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang kedua. Tadi pembahasan dhamir udah selesai ya. Pembahasan dhamir udah selesai. Di antara isim-isim yang mabni itu adalah isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu seperti hadza, dzalika. Ya. Wasmul isyarah mabni daiman illa idza dalla 'alal mutsanna. Nah, kata tunjuk ini mabni selamanya. Selamanya ya, ingat teman-teman ya. Selamanya. Illa kecuali idza dalla 'alal mutsanna. Kecuali isim isyarah itu menunjukkan mutsanna. Nanti belum kita jelaskan. Mudzakkaran atau muannatsan, baik mudzakkar atau muannats. Fa innahu yu'rabu hina idzin i'rabul musanna. Nah, kalau isim isyarah musanna maka i'rabnya i'rab musanna. Pun Ustaz belum menjelaskan, masih sekilas. Kalau kalian ingat video pertama Ustaz tentang alamat i'rab asliyah dan alamat i'rab far'iyah. Di situ alamat i'rab far'iyah Ustaz bagi i'rab far'iyah dengan harakat dan i'rab far'iyah dengan huruf. Nah, ingat, kalau diantara dengan huruf itu di sana ada i'rab musanna dan jamak mudzakkar salim. Baik, fayurfa'u bi alif fayunsabu bil wa yujar bil ya. Kalau i'rab musanna sekedar pengetahuan ya, dia marfunya dengan alif ya, marfunya dengan alif dan mansubnya dengan dan majrurnya dengan ya. Seperti halnya Ustaz contohkan seperti kita nih ya. Nah, marfunya itu dengan alif ini, alif ini. Nah, ini alif nih. Kan asalnya kan kitabun. Asalnya kitabun. Kemudian ditambah alif dan nun. Menjadilah nih. Ini marfu nih, marfunya dengan alif. Nah, bagaimana kalau dia mansub dan majrur itu dengan ya? Kita
baini. Itu adalah persatuan antara kitab tambah ya tambah nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mansub dan majrurnya dengan ya. Ini apa? Ini isim musanna ya. Isim musanna. Baik, kita kembali lagi ke pelajaran kita. Nah, seperti ja'a dzani ar-rajulani. Nah, ini dzani itu hadzani ya, karena ha itu harfun litanbih. Ha itu harfun litanbih, makanya bisa disandingkan. Sebenarnya disandingkan nggak masalah. Ja'a hadzani ar-rajulani. Nah, hadzani di sini hanya harfun tanbih, dzaninya itu fa'ilun marfu bil alif. Ra'aitu hadaini ar-rajulaini maf'ul bih mansubun bil ya. Marartu bi hadaini ar-rajulaini majrur bil ba wa alamatul jar al ya. Wa huwa fi ghairi dzalika mabni, dan selainnya itu mabni. Hadza ja'a hadza ra'aitu hadza marartu bi hadza. Itu isim isyarah. Dan halumma jara. Baik, selanjutnya nanti al-asma al-mausulah insyaallah taala akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Syukran barakallahu fikum, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.